dikubuni dewean, dikubuni 2 kali 1, dikubuni tanah dak kaki AC. Kalau giringan panas kepanasan, kalau giringan hujan kehujanan. Itu logika itu. Kuburan itu sempit, dak kaki lampu, dak kaki cahaya, dak kaki aku. Logikanya cah itu. Tapi kalau sudah masuk ke jumlah kubur, maka urusannya bukan logika lagi, tetapi di luar logika, karena lebih dekat dengan alam akhirat. Yang dionyo itu sempit, 2 kali 1 itu sempit apa lapang? Sempit. Maka kalau dionyo itu wongnya buruk, wongnya ahli maksiat, bakal lebih sempit. Diceritakan Nabi Muhammad SAW, begitu wong yang dionyo itu ahli maksiat, malaikat yang jago kubur siapa? Munkar Nakir. Bukan main hunyamnya sama wong ini. Bukan main hunyam. Nah inilah kau nilai. Kau nilai yang baca ketakwaan, yang meninggalkan sholat, tidak kalah puasa, dan seterusnya. Maka macam-macam adab Allah yang diberikan kepada hamba tersebut, termasuk kata Nabi Muhammad SAW, yang menjadi adab yang Allah berikan kepada wong yang ahli maksiat di kubur, apa dia? Himpitan tanah, yang kanan digeser ke kiri, yang kiri digeser ke kanan, pojok digeser ke bawah, bawah digeser ke pojok, sampai ini bahasa Nabi. Kata Rasulullah SAW, sampai tulang belulangnya itu kerak, bunyinya itu hancur, sehancur-hancurnya. Nah ini na'udzubillah. Itu kalau kita logikanya, kuburan itu tetap lama itu. Tetaplah 2 kali 1 tidak berubah. Tetapi kalau dia ahli maksiat, maka bisa lebih sempit. Kita kalau logikanya tak kaki lampu gelap gulito, kalau dia ahli maksiat tambah gelap. Kita nurut kenyo di 2 kubur itu kering basah basah. Kalau dia ahli maksiat, basahnya bukan banyu tapi darah. Nah, itu di kuburan. Tapi kalau dia ahli toa, kalau dia ahli ibadah, kuburan sempit. Memang yang kasat matonya kejiwaan itu, memang tampaknya memang itu kuburan ebo gitu. Kuburan gede. Palembang tahu kan gede kan? Gede itu siapa? Ibunya ibu. Nyai, gede, nenek gitu. Siapa orang yang tua-tua dulu? Nak beratus-ratus tahun kuburan itu tidak bertambah, tidak berkurang. Itu lah kan bentuknya kan? Misalnya itulah tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi jauhnya, kalau dia ahli ibadah, itu sejauh mata memandang. Kemudian yang gelap tengah dapat cahaya dari surga. Yang tidak kasih ventilasi aroma busuk atau yang bau tanah dihilangkan oleh Allah, diinjak daripada aroma wangi harum surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah. Maka kata Nabi Muhammad, ketika seorang yang dionyo itu kehidupannya sering idholus surur, sering memasukkan kegembiraan ke hati saudaranya seiman, maka kata Nabi, ketika hamba itu dikuburkan, atahu dzalika surur, maka malaikat yang Allah ciptakan dari mulai awal dia masukkan kegembiraan itu, mereka datang ke kuburan wong tadi yang hitungnya adalah idholus datang ngami-ngami. Kalau dia masuk ke kegembiraannya wong 100, kalau 1000 malaikat, kalau ratusan ribu malaikat. Kalau dihitung satu biasa ini ceramah di Mas Purwo tuh mungkin 2-3 kali lah, taruh lah. Sekali wong hari Mas Purwo tuh ada berapa? 50.000. Berapa? 50.000. 50.000 wong. Nah, wong ngakak kalau wong mesem kalau 50 kali 3 150.000 malaikat. Kalau dari Mas Purwo yang di acara di BKB 150.000 malaikat, belum yang di Batam gitu. Yang kita itu kan di Batam, yang kita peniti. Itu kan di Batam peniti. 150.000 malaikat itu akan mendatangi orang tersebut. Lalu kata Rasulullah SAW,
Atau kata Nabi Muhammad, fayaqulu, maka malaikat-malaikat tadi akan ngomong kepada wong yang dikunjungi, wong yang meninggal tadi, ama ta'rifuni, kau kenal tak sama aku? Kenal tak sama aku? Mak manuna kenal, bertemu lagi belum pernah. Wong itu kenal kalau pernah bertemu. Kalau pun tidak kenal namo, kenal muko, gainya tahu. Bicara sering teringat kau ni, tapi namo tidak tahu. Nah, malaikat ini pertama kita beda jenis. Mak mano kita pajak bertemu, mak mano kita bisa kenal namonyo. Maka dia nanya malaikat tadi kata Nabi Muhammad, ama ta'rifuni, kau kenal tak sama aku? Maka dijawab yang meninggal tadi, fayaqulu lahu man anta. Man anta, inti ini siapa? Jadi malaikat waktu itu dikubur ngomongnya nanyonyo maki bahasa Arab. Ama ta'rifuni, kau kenal tak sama aku? Gongkong begini pelangak ngomong. Ida inna lillah, kita ni miliknya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kembali kepada Allah. Dulunya kita ni paham bahasa Arab galau-galau, tetapi begitu kita dilahirkan di Palembang, bahasa Arab memorinya hilang. Kemudian yang ingat bahasa itu dulu ada penelitian di Inggris, orang meneliti di Inggris ada janin yang masih di perut atau di rahim ibunya disterilkan, tidak boleh dengar apapun. Ketika dia lahir disterilkan, tidak boleh berdialog, bersosialisasi di maksudnya berkumpul tak boleh. Jadi nak dijingok, apa yang pertama kali keluar dari lisannya ketika dia baca ngomong. Ternyata alangkah terkejutnya peneliti waktu itu, dokter-dokter Inggris, ternyata yang itu bahasa Arab. Jadi artinya dulu kita nih pas belum dilahirkan, kita nih kalau ngerti bahasa Arab. Nah, lagi di Palembang di Cuko, jadinya bahasa Cuko. Ada bahasa Bintang, bahasa macam-macam. Nah, tapi kakek, wa inna ilaihi rajiun, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memori di dunia bahasa itu akan hilang, balik ke asal, kita bakal paham bahasa Arab. Jadi jangan dicari tahu. Begitu datang malaikat mungkar lagi, "Man buka." Pakai bahasa Palembang dulu. Pakai bahasa Arab. Udah baca aja jangan tahu. Karena kita di saat kita jangan pasti kubur, begitu kita sakaratul maut, itu kita langsung nawar dengan bahasa Arab. Nah ini jadi harus kita pahami. Jadi kata Nabi Muhammad, malaikat tadi nanya, ama ta'rifuni, kenal tak kau sama aku? Man anta. Kita bukan sekedar paham, kita juga baca ngomong. Man anta, ente ini siapa? Ingat-ingat kan bahasa Arab yang ini siapa? Man anta, bukan man ana itu kan siapa ana, tapi kalau siapa itu man anta. Maka fayaqulu, maka malaikat tadi ngomong, ana surur alladzi adkhaltani ala fulan. Kau tahu tak, aku ini adalah malaikat yang Allah ciptakan gara-gara engkau memasukkan kegembiraan ke dalam hati fulan bin fulan. Kepada fulan bin fulan kau pernah menggembirakan, maka dari kegembiraan itu Allah ciptakan aku, katanya malaikat tadi. Anal yum, maka katanya malaikat, ana al yum, aku hari ini unisu wa syafa, ditugaskan oleh Allah untuk menghiburmu. Hiburannya, kalau kemarin di dunia kita ngibur wong, kalau kemarin di dunia kita nyenengkan wong, kalau kemarin kita di dunia melapangkan hati wong, melepaskan beban wong dia datang ke kita curhat banyak utang, kita lunasi utang. Kita lunasi. Ini aku yang nak berusaha aja. Aku nak nganter ke nana, makin bulan, berutang minjem duit. Nah inilah kadang-kadang kamu tuh jangan dalam makso. Kalau acara itu jangan galak meloya, dan kalau tak mampu secoyo baik. Maki bodoh. Maki aku namanya
Bukan organ, maki baju seragam yang mahal-mahal, beli milkaster yang yang penting kan penampilan itu kan dijimat dari kain dong. Seluruh baju yang dipakai kalau kainnya mesem bagus pula. Nah nanti lah itu. Alhasil jadi di dunia kita masukkan kegembiraan, kita melapangkan wong, kita mengurangi daripada beban-beban wong, maka ada malaikat yang datang kepada wong yang meninggal tadi di kuburnya, kemudian dia ngomong, aku ditugaskan oleh Allah dari mulai sekarang ini, dari semenjak dia masuk di juru kubur, belum lewat sehari malaikat sudah ngurumuninya, sudah datang untuk menemani dirinya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unisu wahsyatak, aku ditugaskan untuk unis, untuk menggembirakan wahsyataka, hatimu yang sekarang lagi ketakutan atau lagi sedih. Tenang-tenang, atau kami ngewangi kau. Kemudian wa ulqinuka hujjata, dan aku ditugaskan oleh Allah untuk mentalkin. Aku ditugaskan oleh Allah untuk mentalkin. Bahasa kita talkin itu menuntun. Aku ditugaskan untuk menuntun lisanmu supaya bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat munkar dan nakir. Artinya sebelum munkar nakir datang, malaikat ini datang duluan dia. Nah, kemudian wa utsbituka bil qauli tsabiti wa ushiduka masyahida yaumal qiyamah. Kemudian katanya malaikat tadi, wa ushiduka, dan aku ditugaskan oleh Allah untuk menjadi pentamu penghiburmu. Yang kedua, penuntunmu supaya bisa nyawab malaikat munkar dan nakir. Jadi kalau malaikat munkar dan nakir datang, kalau kita dewe ageng kok juga gitu. Man rabbuka, man nabiyuka, kok juga gitu. Kalau tak kata ewak. Tapi kalau malaikat melok-melok gitu, aduh lagi tenang kau, biar kami tuntun. Kalau ada wong akad nikah lah kalau wong yang belum pernah pengantin, akhirnya statusnya masih bujang, nak diapal kelamat mana gugup tuh lagi, bener? Nak diapal kelamat mana gugup tuh lagi, engkau lah pakai bahasa Indonesia, tinggal ngomong saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, cuma ngomong itu begogo, nah berdoa lagu mentelan ada tisu lain, sapu tangannya lain, megang ini lain, betul? Aku salah tingkah, gogo, karena ini gawe yang tidak pernah. Nah tapi kalau dituntun lemah, beda sama maco. Kalau maco masih tetap gogo, megang itu, nah kalau ditalkinkan, dituntun. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, dengan mas kawin nyantai kalau cek itu. Nama itu juga kan pas kita dikubur, ketika kita manrobuka ditanya munkar nakir, kalau kita dewean tahu telah itu hafal, tapi hafalannya banyak lupa. Hilang kan? Tergantung amal masing-masing. Tahu telah kita mau operan. Kita ingin wasiat sama anak itu. Oh, nah aku nak ingin wasiat sama aku dia pak. Kalau aku meninggal kaget, kafan aku tolong kau tulis ketika kapan, takut kalau kau tulis kertas kali tas kayu bang, tulislah di kapan, jadi aku baca ingonya. Itu taruh kelado, maka kita pasti gugur. Tapi beda kalau ada talqin dari malaikat, ditalqinkan oleh malaikat. Kemudian yang ketiga ditugaskan malaikat ini oleh Allah untuk apa? Wa ushhiduka masyahidaka yaumal qiyamah. Yang ketiga, aku ditugaskan oleh Allah untuk memperlihatkan kepadamu. Jadi apa namanya? Kalau wong wisata tinggal ada yang guide. Aku jadi guide kau, Aku jadi guide kau, ngewangi kau. Nah, selama kau ditunggu, kan malam dah kali tontonan kan? Nah, aku kali ngajak kau jalan-jalan. Kau bakal ditempatkan di mana, di padang mahsyar, tempat kau lemah. Ketika kau bakal melewati sirot, tenang jangan takut nyampak, pasti lewat tulang. Kemudian kau ketika masuk ke dalam, apakah dengan aku suku cengki surga? Kalau dia baik yang galak, masukkan kegembiraan ke hati saudara sesama muslim. Itu katanya malaikat tadi. Aku ditugaskan untuk menuntunmu,
memberikan hiburan kepadamu tentang apa yang akan engkau lihat ketika sudah terjadi hari kiamat. Nah, kemudian wa asfa'u laka ila rabbik, wa asfa'u laka ila rabbik, dan yang terakhir kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketika engkau berhadapan dengan Allah, kita ini kan bakal bertanggung jawab masing-masing. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita gawikan, yang kita jingok, yang kita dengar, yang kita simpan di hati, maka masing-masing aku tadi akan kita pertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Detail. Wong KPK baik kan menyelidiki daripada tersangka pajak 8 sampai 12 jam. Itu cuma sikok kasus korupsi. Tapi kalau misalnya seumur hidup, gawean kita seumur hidup berapa lama jamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya malaikat, tenang kau ketika di hadapan Allah, aku akan minta kepada Allah supaya engkau diselamatkan dan tidak diperpanjang di dalam urusan hisab. Ini daripada keuntungan bagi wong yang dionyo galak nyenengken adi wong. Makanya kita jangan galak merati adi wong. Aduh, kita ini kan macam-macam manusia nih. Ada wong yang ketika dia hadir tidak diharapkan kehadirannya. Ada dia rusak jadi suasana. Ada? Ya jangan kita jadi itu. Kalau ada wong yang model itu, kita jangan suruh itu. Ibu itu kita tahu. Nah, jangan suruh husnul. Kakek kita pajak nilai-nilai, tak taunya yang aku yang kita nilai ada di kita repot, kita tidak ngaso itu kan, jangan. Jadi berusaha untuk menjadi wong yang menjadi penghibur, wong yang nyenengkan hati wong, supaya kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ditemani malaikat ketika kita berada di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, beliau Ustaz Ahmad Taufik Hasnuri itu luar biasa. Ustaz Ahmad Taufik Hasnuri ini, anak ingat beliau ini kalau duduk sama anak tidak lepas dari bertanya itu kadang-kadang sampai berdebat. Anak ingat kami pernah berjalan ke Jakarta, beliau bertanya masalah wong yang sholat yang mana Fatihahnya itu masih kurang fase. Anak ngomong sama beliau tuh, Ustaz, awalnya beliau ngomong sama anak, selama Fatihah tidak fase maka tidak sah sholatnya. Anak ngomong sama beliau, itu terjadi perdebatan cukup panjang, berjam-jam di pojok mobil itu berdebat. Anak ngomong, Ustaz, tidak boleh kita ngomong kalau tidak fase langsung kita katakan tidak sah. Karena di Indonesia ini lidah ini macam-macam. Wong Medan macu Quran dengan logat Medan, wong Padang dengan logat Padang, wong Palembang dengan logat Palembang, macam-macam. Jadi tidak baca. Yang penting dia belajar. Kalau dia belajar sudah berusaha maksimal, kemudian dia tidak baca, memang lidah cetakannya mainnya. Rohnya benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi kita benar. Nah, untuk dionyo jangan kita katakan tidak sah. Biarlah dia sholat dewean, dia jadi makmum, oke. Tapi kalau baca dia jangan jadi itu. Kecuali kalau makmumnya benar kalau makmumnya segorkan sekampung tak kata yang masih nyebut roh. Nah, bro itu wajib mereka mendatangkan imam. Kalau Ustaz mak mau, kalau di kampung kami Ustaz seluruh wong, tidak lanang, tidak betino, tidak besak, tidak kecil, tidak tua muda, kalau R-nya bedengon. Nah, mak mau nak salat jamaah Ustaz, wajib mereka manggil siko imam yang rohnya fase. Nah, ini beritahu. Kemudian yang kedua beliau, anak ingat waktu itu makan di Jakabaring. Ustaz ini kan apa sih makan kan? Makan di Jakabaring, makan iwa. Lemaknya itu. Di pasar iwa makannya berkumpul jam 12 malam. Di pasar iwa jam 12 malam. Anak, Bib Mahdi, Ustaz Taufik termasuk di situ ada sama Asgam berkumpul makan iwa, tidak pakai nasi, ngatai iwa sampai terlitas mulut.
Sampai terlintas ulang. Nah, dia di saat nyantai itu, beliau masih sempat untuk bertanya sama anak. Bib, you kan manggil anak Bib, kalau anak manggil dia Ustaz Topik, Ustaz Topik. Kalau dia manggil anak kadang-kadang Bib, kadang-kadang Uskar itu Ustaz Karol. Kalau Habib Mahdi itu Hamas kami manggilnya, Habib Mahdi Sahab. Jadi Ustaz tadi nanya anak, Bib, apa bedanya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar? Di situ Allah nyebut inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha itu mencegah, anil fahsya dari perbuatan keji, wal munkar dan perbuatan munkar. Apa bedanya fahsya dengan munkar? Pakem nyawab, kamu nanya. Pakem nanya. Apa bedanya fahsya sama? Kalau kita bahasa Indonesia, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang gitu, apa bedanya keji sama mungkar? Masa sama, Nah, beliau nanya itu. Anak ngomong, Beb, selama anak maju kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir ketika mereka mengartikan fahsya, fahsya itu sebenarnya bagian daripada munkar. Munkar itu mencakup daripada fahsya. Nah, fahsya ini dipisahkan dari munkar. Kenapa? Karena itu perbuatan yang paling keji. Sebenarnya fahsya itu yolala munkar. Cuma kenapa fahsya dipisahkan? Karena dia tingkatan kejinya paling keji. Apa dia kata? Tahu dah inti? Tahu dah inti? Fahsya itu diartikan ulama apa dia? Fahsya itu artinya zina. Seluruh tafsir itu, coba itu buka di kitab tafsir, fahsya itu ketika ulama mengartikan maka itu artinya perbuatan zina. Jadi inna sholata tanha anil fahsya, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan zina secara khusus, wal munkar dan perbuatan munkar yang lain. Kenapa zina dipisahkan dari perbuatan munkar? Karena itu yang paling tinggi levelnya. Level zina itu penyakit 7 turun yang sering Anda ceritakan. Kalau ada orang berzina kemudian dia hamil, repot. Nah, dikawini oleh wong yang berbuat zina dengannya, kita katakan alhamdulillah, untunglah anak itu tanggung jawab lolo begitu. Lolo tanggung jawab mama nih. Itu bukan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu tidak ngambil anakmu, benar? Ini lah dihamilkan, lalu dionya bukan tanggung jawab kamu. Gila kalau itulah kadang-kadang kita dibuat salah oleh adat. Bukan tanggung jawab, itu namanya kurang ajar dia. Nah, LKMD kemudian dia tanggungnya tidak salah. Tapi alhamdulillah bro, alhamdulillah dia betul lah gitu menjawab. Salah. Si bapak tadi mati ngomong, kau tanggung jawab kau. Woi, kalau aku jadi dia jangan ya anak jadi dulu Kalau ada hukum bapak mestinya tidak boleh. Kalau sudah dia merusak anak itu, jangan jadikan lagi. Mamamu, nah itu lah tadi bingung juga. Makanya sebelum terjadi dijago. Inna sholata tanha anil fahsya, dijago. Kalau zina ini repot, turunan repotnya. Kalau dia hamil nak dikantenkan oleh wong yang dionya berzina atau oleh lelaki yang lain, anaknya tetap statusnya bukan anak yang dia menikah. Tidak, pernikahannya sah, pernikahannya tidak bermasalah. Cuma anaknya bukan anak bapaknya. Anak siapa? Tidak kakek. Tidak kakek. Bahasanya itu anak ibu bahasa halus baik. Akhirnya tidak kakek. Anak siapa kau bennya? Bukan ben. Nah, inilah repotnya. Ada orang tuh hanya Ustaz, dia kan berzina, mereka hamil Ustaz, belum kanten kan? Nah, kalau pas mahal itu dikanten lagi tidak Ustaz. Pertanyaan itu yang ditanyakan salah, bukan itu yang penting. Pernikahannya sah, cuma anaknya ini yang tidak sah. Kalau dia anak lanang, maka kalau bapaknya itu meninggal, esok meninggal, dia punya adiknya adik betina pengen pengantin, maka anak lanang yang sulung yang pertama tidak baca jadi wali. Kenapa kamu tidak
Tidak sekandung, bukan satu darah itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya anak yang pertama itu hasil zina tadi na'udzubillah, anak perempuan, maka ketika dia pengen menikah, si ayah yang menikahi ibunya itu tak boleh jadi wali. Kalau dia jadi wali, maka pernikahan anaknya itu tidak sah. Kalau tidak sah, zina lagi. Makanya dikatakan 7 turunan lain. Jadi Ustaz Taufik nanya sama anak, jangan lagi ingat anak. Ingatnya anak itu, beliau ngomong apa bedanya fahsya sama munkar. Anak jawab, fahsya itu artinya biasanya ditafsirkan oleh ulama adalah perbuatan zina. Yang terakhir yang selalu anak ingat, beliau selalu setiap tahun nelpon anak, setiap tahun 3 tahun terakhir beliau selalu nanya anak. Dan terakhir anak waktu ziarah silaturahmi ke rumah beliau waktu beliau sakit di rumah anak ini, maka pertanyaan itu lagi diulang oleh beliau. Apa itu tentang urusan hukum zakat. Nah dia nanya terus, Bib, anak nih banyak dititip iwang duit, Bib, banyak dititip iwang duit untuk dibagi-bagikan zakat kepada yang membutuhkan. Nah hukumnya ini mak malu, Bib, ini nanya hukum tentang zakat. Kadang-kadang nelpon pajak setengah jam, pajak sejam, bertemu juga, tidak Beb, ini benar lah Beb, tidak salah Beb, iyo. Nah ini, jadi anak tarik kesimpulan dari cerita Ustaz Taufik ini, sehebat-hebat, setinggi-tinggi, sealim-alim tingkat kealiman kita, jangan malu, jangan pernah kita malu untuk bertanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Jangan macak-macak jadinya ucap. Itu intinya. Seucap-ucap Ustaz Taufik, dia tidak pernah macak-macak. Benar? Seucap-ucap Ustaz Taufik, kalau dia lagi ucap-ucap, coba ucap-ucap, tapi tidak pernah macak-macak. Ini hikmah yang perlu kita ambil. Kita penesan boleh, tapi di saat serius dia serius. Kalau urusan hukum, tapi habis yang mana? Nah itulah hebatnya beliau. Jadi anak perhatikan, walaupun penesan cak mano, tapi tetap ketika sesuatu itu dia tidak ketahui, maka beliau tidak pernah malu untuk bertanya. Insya Allah beliau selalu mendapatkan rahmat Allah, dan kita insya Allah siap untuk selalu terus meneruskan daripada pahalanya beliau. Amin. Meneruskan pahalanya beliau. Aku dia meneruskan pahalanya. Kita tidak mampu untuk memberikan duit, memberikan apa, tidak mampu. Yang kita mampu hanyalah seperti ini. Kita kami hadir di majelis yang dulu diisi oleh beliau, maka insya Allah dengan kehadirannya kita ini, pahala ini akan Allah berikan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.